Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Tempat kita bisa belajar matematika dengan sederhana, cepet dong, cepet mengerti. Tentu saja dengan cara-cara yang praktis yang akan mempercepat kita di dalam penyelesaian soal. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam bilangan pecahan. Belajar itu harus sampai tujuan. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya ke teman-teman kalian. Kebaikan sederhana yang kita lakukan mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat besar yang merubah kehidupan seseorang, membuat temanmu lebih ngerti lagi pelajaran matematika. Jadi jangan sungkan ya untuk berbagi dengan teman-temanmu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan belajar tentang pecahan. Nah, pengertian bilangan pecahan bagaimana? Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang mempunyai bentuk A per B. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A itu adalah bagian atas ya, kita sebut sebagai pembilang. B-nya bagian bawah kita sebut sebagai penyebut. Ada beberapa jenis pecahan dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa bentuknya A per B. Dengan B tentu saja tidak boleh sama dengan 0. Hanya pembilang, B-nya penyebut. Contohnya adalah 8 per 7. 8 per 7, 8-nya sebagai pembilang, 7-nya sebagai penyebut. Nah, ada lagi pecahan campuran. Bentuknya adalah K A per B. K-nya bilangan bulat, A-nya pembilang, B-nya penyebut. Contohnya nih 10 3 per 5. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Nah, kalau diubah menjadi pecahan biasa, 10 3 per 5 ini gimana ya? Gampang. Kita kalikan aja nih bilangan bulatnya ini, kalikan penyebutnya. 10 kali 5. Kemudian ditambah dengan pembilangnya, tambah 3, dibagi 5. 10 kali 5 berapa? Iya, ditambah 3. Jumlahkan semua ini, bagi 5. Berapa? Hitung. Anak pinter tentu tidak malas untuk menghitung. Dari yang sederhana saja dulu, biar nanti kalau kalian dewasa bisa menghitung penghasilan kalian yang banyak banget. Amin. Bentuk berikutnya adalah pecahan desimal. Nah, bentuknya adalah 0, A, B, C, D, dan seterusnya. Yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalnya adalah 0,456 didapat dari 456 dibagi 1000. Nah, 1000 ini nolnya 3 ya. Jadi ini ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Nah, misalkan saya punya soal, ubahlah 8 per 5 ke bentuk pecahan desimal. Caranya gimana? Caranya ya, 8 dibagi 5. Dapatnya berapa? 8 dibagi 5. Dapatnya 1. 1 kali 5, 5. 8 dikurangi 5, dapatnya berapa? 3. Nah, 3 dibagi 5, bisa nggak? Nggak bisa, dapatnya pecahan. Jadi kita kalikan 10. 3 kali 10 menjadi 30. Karena di sini dikalikan 10 menjadi 30, maka yang di sini harus dibagi biar menjadi imbang, tidak merubah hasil. Karena 10 dibagi 10 kan dapatnya 1. Jadi ini kasih koma. 30 dibagi 5 berapa dapatnya? 6. 6 kali 5 30. Kita kurangin 30 dikurangi 30 dapatnya berapa? 0. Jadi 8 dibagi 5 itu ke bentuk pecahan desimal menjadi 1,6. Nah, sekarang kita lanjut untuk pecahan persen atau per 100. Pecahan persen atau per 100 didapat dari suatu bilangan dibagi dengan 100. Misalkan 267 dibagi 100, kita bisa tulis menjadi 267
persen. Nah, ini kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 2,67. 267 dibagi 100. 100 ini 1, kemudian nolnya 2. Sehingga ini menjadi 2 angka di belakang koma. 1, 2, dapatnya 2,67. Soalnya misalkan pecahan tadi 8/5 kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya gimana? Kalikan 100%. 100% itu adalah 100 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi tidak mengubah nilai bilangan. 8/5 kali 100%. Yang merah ini kita sederhanakan. 100 dibagi 5, berapa dapatnya? Iya. Jadi tinggal mengalikan 8 kali itu tadi. Dapatnya berapa? 8 kali itu tadi. Taruh sini. Hitung. Anak pinter tidak sungkan, tidak malu untuk menghitung. Kemudian pecahan per mil atau per 1000 didapat dari suatu bilangan yang dibagi dengan 1000. Contohnya 0,037 itu adalah 37 dibagi 1000. 1, 2, 3, ada 3 angka di belakang koma. Jadi itu sama dengan 37/1000 atau sama dengan 37 per mil. Pecahan ekuivalen atau pecahan senilai. Nah, ini saya punya sepotong kue. Kue ini saya bagi menjadi 2 bagian yang sama. Yang satu kue yang merah, yang satu kue yang putih. Berarti kue yang merah adalah 1 bagian dari 2 bagian kue ini, atau setengah. Nah, kalau ada 4 potong kue, yang merah 2, semuanya ada 4. Jadi yang merah ini adalah 2 dari 4. Yang ini ada 6 potong kue. Yang merah ada 3. 3 yang merah ini dibanding 6 potong kue. Ini separuhnya, setengahnya. Ini ternyata juga iya, setengah. Ini juga setengahnya. Jadi 1/2 itu adalah senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6. Nah, secara teori untuk A, B, C, dan D itu bilangan bulat. Jika B dan D-nya tidak sama dengan 0, pecahan A dibagi B itu senilai dengan C dibagi D. Jika A kalikan D itu sama dengan B kalikan C. Nah, pada pecahan tadi kalian perhatikan, yang di sini adalah 2/4. Apakah sama dengan 3/6? Kita cek saja. 2 kali 6 berapa? 12. Kalau 4 kali 3 berapa? 12, sama ya? Berarti 2/4 sama dengan 3/6. 2/4 sama dengan 3/6. Nah, pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, kita akan coba bagaimana caranya untuk membandingkan 2 bilangan pecahan. Caranya adalah 1, kita samakan dulu penyebutnya, itu adalah syarat yang mutlak. Kita samakan penyebutnya atau nanti kita samakan bentuknya. Kalau desimal ya desimal, kalau persen ya persen, kalau pecahan biasa ya pecahan biasa. Nah, kemudian jika penyebutnya sudah sama, maka pecahan yang bernilai lebih besar adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar. Itu jika kita ubah menjadi pecahan biasa. Misalkan saya punya soal,
Manakah yang bernilai lebih besar? 3/8 dengan 5/4. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, syaratnya kita samakan dulu penyebutnya yang bagian bawah. Ini 8, yang ini 4, belum sama. Kita samakan dengan mencari KPK antara 8 dengan 4, yaitu 8. Nah, untuk menjadi 8, 4 dikalikan 2. Maka 5 juga dikalikan 2. 5 kali 2 berapa? Iya. 4 kali 2 berapa? 8. Ini bawahnya sudah sama. Sekarang tinggal membandingkan yang bagian atas atau bagian pembilang. Ini 3 dengan 10. Bernilai lebih besar yang mana? Iya. Sehingga kalian bisa menyimpulkan 3/8 dibanding 5/4 lebih bernilai besar yang mana? Nah, pasti bisa, ya toh? Nah, sekarang yang keenam, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Syaratnya apa? Syaratnya penyebutnya sama dulu. Kalau penyebutnya sudah sama, baru kemudian pembilangnya dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya nih, 7/6 dikurangi 5/3/4, ya. Ini adalah pecahan biasa. Yang ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nih, 5/3/4 sama dengan 5 kalikan 4, ya, ditambah pembilangnya, tambah 3 dibagi penyebutnya, 4. 5 kali 4, 20 ya, ditambah 3, 23. 23/4. Sehingga soal ini tadi menjadi 7/6 dikurangi 23/4 sama dengan berapa? Ini seperti tadi, kita samakan penyebutnya, 6 dengan 4. KPK-nya berapa? 24. Kita kali silang saja biar lebih cepat. 7 kali 4, ya, dikurangi 6 kali 23. 7 kali 4 berapa? Iya, 28. Kalau 6 dikalikan 23 berapa? Pasti bisa. Hitung. Anak pintar hitung, ya. Jadi ini 28 dikurangi itu tadi, kamu yang hitung, dibagi 24. Hasilnya di sini. Yes, pasti ketemu, anak pintar, anak rajin. Untuk perkalian bilangan pecahan. Nah, saya punya pecahan A per B dikalikan C per D sama dengan atas kalikan atas, A kalikan C, dibagi bawahnya B kalikan D, B kalikan D. Contohnya, carilah hasil kali dari 5/4 dikalikan 8/3. Nah, 5/4 ini merupakan bilangan pecahan campuran. Jadi kita akan ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya ini, bilangan bulatnya dikalikan penyebutnya dulu, 5 kali 4 ditambah pembilangnya, tambah 1/4. 5 kali 4 berapa? 20 ditambah 1, 21/4. Jadi soal ini menjadi 21/4 dikalikan 8/3. Nah, coba perhatikan yang tinta merah, 21, pembilangnya, penyebutnya 3. Apakah bisa disederhanakan ya? Bisa sekali. 21 dibagi 3, dapatnya berapa? Iya, dapatnya 7. Kemudian ini 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa dapatnya? Di sini ini ditulis. Sehingga hasilnya tinggal mengalihkan 7 kalikan tadi itu 8 dibagi 4 tadi itu. Iya, hasilnya di sini. Paham kan? Ke-8, pembagian pecahan. Nah, ini teorinya panjang banget. Tapi agar kalian mengerti untuk tips praktisnya,
bilangan pecahan X per Y itu dibagi suatu bilangan P sebenarnya sama dengan bilangan X per Y tadi itu dikalikan invers perkalian dari P. Kalau P itu invers perkaliannya adalah 1 per P. Karena kalau P dikalikan 1 per P kan hasilnya 1. Kalau invers perkalian dari P per Q adalah Q per P. Dibalik saja. Bilangan pecahan dibagi bilangan bulat. Contohnya adalah 40 per 3 dibagi 8. Itu sama dengan 40 per 3 kalikan 1/8. Jadi ini diubah ke dalam perkalian itu sama dengan dikalikan invers perkaliannya. Ketemu ya, untuk yang merah-merah kalian bisa sederhanakan dulu biar menjadi lebih simpel hasilnya. Nah, untuk bilangan pecahan dibagi bilangan pecahan. Contohnya adalah 20 per 3 dibagi 5 per 6. Itu sama dengan 20 per 3 kalikan 6 per 5. Jadi yang namanya perkalian, pembagian, itu bisa diubah ke dalam perkalian dengan mengalikan invers perkaliannya. Jadi kalau invers perkalian dari 5 per 6 adalah 6 per 5. Nah, kalian perhatikan, kebanyakan kesalahan siswa adalah ini mengalihkan 20 kali 6, kemudian dibagi 3 kali 5. Itu kalian membuang waktu. Karena kalian akan bekerja dengan bilangan-bilangan yang besar, kemudian dibagi lagi. Langkah yang cepat adalah kalian harus membagi yang bisa dibagi. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. 50 dengan 5, yang merah-merah ini bisa disederhanakan. Sehingga kalian bisa langsung mendapatkan hasil yang simple. 20 bagi 5 berapa? Di sini dapatnya. Kemudian baru nanti 6 dibagi 3 bisa disederhanakan. Dapat di sini. Mengerti ya? Jadi sederhanakan yang bisa disederhanakan dulu. Jangan langsung mengalihkan. Nah, kita punya soal ini. 1. 6 kali suatu bilangan adalah 90. Berapa sepertiga dari bilangan tersebut? Kita misalkan bilangan tersebut adalah X, maka 6 kalinya adalah 90. Sehingga X-nya 90 dibagi 6, ketemu. Apakah sudah selesai? Belum. Yang diminta adalah sepertiganya. Berapa sepertiga dari bilangan tersebut? Jadi karena diminta sepertiga X, berarti sama dengan sepertiga kalikan yang bilangan yang kamu temukan tadi. Ngerti ya? Hitung. Kalian pasti bisa, anak pinter. Soal yang kedua, urutkan bilangan ini dari yang terkecil. 4 per 5, 55 per mil, 50%, dan 0,6. Nah, ini bentuknya beda-beda bentuk pecahannya. Ada yang pecahan biasa, ada yang per mil, ada yang persen, ada yang desimal. Penyelesaiannya gimana? Kita samakan dulu bentuk bilangan pecahannya. Nah, pembahasannya di slide berikutnya. Ya, misalkan pecahan-pecahan 4 per 5, 55 per mil, 50% dan 0,6 ini kita ubah semua ke per 1000 atau per mil. Caranya bagaimana? Ini 4 per 5 sama dengan 4 per 5 kalikan 1000 per mil. 1000 dibagi 5. Dapatnya berapa? Iya. Jadi itu hasilnya sama dengan 4 kali 200 per mil. 4 kali 200 berapa ya? Jadi 4 per 5 kalau kita ubah menjadi per mil menjadi iya. Kemudian 55 per mil tetap. Karena kita memang mau merubah ke per mil. Sekarang 50%. 50 per 100 dikalikan 1000 per mil. Ya, 1000 dibagi 100 dapatnya berapa? Iya, jadi itu menjadi 50 kalikan 10 per mil, ketemu sudah.
Kemudian 0,6 berarti 6 per 10. Satu angka di belakang koma, jadi 0,6 itu sama dengan 6 per 10. Kalikan 1000 per mil. Nah, 1000 dibagi 10 berapa? Iya. Berarti sama dengan 6 kali 100 per mil sama dengan berapa? Ketemu. Sehingga urutan dalam bentuk per mil dari yang terkecil 55 per mil, kemudian 500 per mil, kemudian 600 per mil, kemudian 800 per mil. Nah, kalau dalam pecahan yang semula, nah ini terjemahkan. Kalau hitungannya kan sudah ini, tinggal mengembalikan ke pecahan semula ke sini ya, ke sini ini. Samakan aja. Bisa kan? Bisa, anak pinter kok. Nggak bisa, pasti bisa lah. Ya kan? Nah, ini soal yang ketiga. 3 ember berisi 5 liter cat tiap ember. Kemudian terpakai 2,5 liter per jam untuk mengecat kamar. Selesai pengecatan kamar perlu waktu 4,5 jam. Berapa liter cat sisanya? Nah, banyaknya cat yang terpakai berapa tadi? 2,5 liter per jam. Waktu pengerjaan adalah berapa? 4,5 jam. Berarti kita kalikan saja 4,5 jam. 2,5 kalikan 4,5. 5 kalikan 5 berapa? 25. Kita tulis 5. Kita simpan 2. Ya kan? 2 kali 5 berapa? 10. Ditambah 2 yang kita simpan tadi. Dapatnya berapa? 12. Nih, 125. Kemudian 5 kali 4 berapa? 20. Kita tulis 0. Simpan 2. 2 kali 4 berapa? 8. Tambah 2 yang kita simpan. Ketemu berapa? 10. Jadi ini 100. Kita jumlahkan ya ke bawah. 5. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Dan ini 1. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Sehingga itu menjadi 11,25. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan kan berapa liter cat sisanya. Nah, semua tadi ada 3 ember kalikan 5. Ketemu berapa? 15 dikurangi 11,25. Nih, gampang kan? Dah ketemu. Hore! Kita sudah selesai di materi pecahan ini. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Tentu saja buat kalian yang anak-anak cakep, anak-anak pinter, anak-anak rajin akan diberi bonus tip praktis. Jadi don't miss it ya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang.